Shalom dan selamat pagi. Bagi pihak multimedia, memohon maaf karena ada gangguan sedikit kebaktian online pagi ini. Apapun kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah bersama-sama dimanapun Anda berada, baik di rumah maupun di gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah secara online. Oleh itu kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, kami memberikan syukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan ruang ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini, khusus dalam online ini, Engkau hadir di setiap tempat ibadah kami. Biarlah kami dapat menyembah Tuhan, kami dapat memuliakan Tuhan lewat daripada ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berserta kami dari awal sehingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Suci, suci, segenap dunia, pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 Ar-Rahim Ar-Rahman, hasilnya maha tinggi dan besar. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat segenap sujudlah, sembahlah Allah selama-lamanya. Suci, 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 meskipun sekarang wajahmu tak terpandang sebab maha terang. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi, yang maha kuasa, maha sucilah. Suci, 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 Allah maha tinggi, segenap makhluk langit laut bumi puji Dia. Suci, 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 Ar-Rahim Ar-Rahman, hasilnya maha tinggi dan besar. Saudara dan saudari, Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh, kemuliaan kepada Allah Bapa,
Anak dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Harapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Harapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian, beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian, beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Ku
Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Marilah kita berdoa untuk doa hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Anak-Mu yang kekasih tidak menikmati sukacita sebelum menikmati disalibkan dengan penuh rahmat. Berilah kami anugerah-Mu supaya kami yang berjalan mengikut jalan salib akan mendapati jalan itu adalah hidup dan damai sejahtera melalui Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Semua dipersilakan duduk untuk mendengar pembacaan pertama dan pembacaan epistola. Pembacaan pertama diambil dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, selanjutnya supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keldainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan epistola diambil daripada 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sehingga 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kerana ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh kerana dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk menyambut lagu Injil.
kitab yang suci diberikan bagi dunia. Naik tinggilah seperti panji, siarkan berkat yang indah. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Dimanapun dia diberi, sinarnya akan terangi. Awan yang gelap diusirkan, dan dosa pun dibasmikan. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Wajah Bapa ditunjuknya, yang limpah dengan rahmatnya. Keselamatan dikabarkan pada bangsa yang terhilang. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Berduka dihiburkan, hati yang berat diberi senang, dan yang lemah dikuatkan, diberi iman dan harapan. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, pasal 2 ayat 13 hingga 25. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa
hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Kristus. Semua dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sediakan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini, kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhanlah yang membimbing kami ketika kami duduk diam mendengar suara Tuhan. Engkau berbicara kepada kami sehingga kami dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas dan kami dapat memahami firman Tuhan. Dan ianya menguatkan kami, meneguhkan iman kami semua. Terima kasih Bapa, berkatilah kami karena kami siap sedia mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Mari kita melihat di dalam Bilangan pasal 21 dimulai ayat 4 sehingga ayat yang ke-6. Saya bacakan di sini dalam terjemahan Indonesia ayat yang ke-4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam pembacaan ini, konteks sebelum di dalam ayat yang keempat, sebenarnya bangsa Israel ini baru saja mengalami berkat dari Tuhan, di mana mereka berhasil mengalahkan Arad. Mereka berhasil karena penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, baru sahaja mereka mendapat berkat daripada Tuhan, tidak jauh dari itu mereka
merungut. Bukan hanya kepada Musa, tetapi bangsa ini merungut kepada Allah. Sebab itu tema kita pada pagi hari ini, rungutan atau pujian. Peristiwa ini juga berlaku setelah mereka keluar dari tanah Mesir sebenarnya. Dan bangsa Israel sedang mengembara di padang gurun. Dan saat itu mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian ini adalah janji Tuhan. Janji kepada Bapak Abraham. Dan untuk mendapatkan janji Tuhan ini melalui bangsa ini, bangsa Israel. Mereka boleh sahaja melalui tanah Edom untuk sampai ke tanah perjanjian. Namun sewaktu mereka kehabisan makanan dan air minum, mereka kemudiannya mulai merungut lagi kepada Musa. Kita boleh lihat di dalam ayat yang kelima disebutkan dengan jelas bahwa mereka ini terang-terangan menantang Allah. Bukan hanya menantang Musa, sehingga mereka berkata, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, saya mengkaji perkataan hambar ini. Kalau kita melihat di dalam kamus bahasa Melayu ini, ada dua terjemahannya hambar ini, yaitu tidak ada rasa atau tawar tentang makanan itu. Tapi kalau saya lihat di dalam terjemahan dalam bahasa Inggris, blend itu, hambar itu, dia punya terjemahan tidak rasa, tidak berasa masin sedikit pun. Ini dia punya terjemahan dalam bahasa Inggris, hambar itu. Mereka katakan, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Mereka menghina manna yang disediakan oleh Allah bagi kehidupan mereka. Tuhan melihat keperluan bangsa ini. Tuhan memberikan makanan kepada bangsa ini. Makanan dari Tuhan yang Tuhan berikan, yaitu manna. Ini adalah satu penghinaan. Sehingga mereka mengatakan, kami muak dengan makanan hambar ini. Dan itulah peristiwa ini terjadi menjelang 40 tahun sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara dan saudari, sebenarnya jika kita periksa semua catatan daripada kitab Keluaran, sejak mereka keluar dari Mesir, sampailah bilangan itu, kitab bilangan itu, kita akan mendapati bahwa bangsa Israel itu menggerutu. Kamu tahu menggerutu? Nah, menggerutu di sini maksudnya banyak mengeluarkan kata-kata karena marah. Atau menggerutu ini bersungut-sungut atau mengomel. Kita dapati bahwa bangsa Israel menggerutu kepada Musa sebanyak berapa kali? 14 kali. Mereka menggerutu. Bukan hanya di hadapan Allah, tapi di hadapan Musa juga. Jadi jumlah 14 kali dalam masa 40 tahun
sebenarnya tidak terlalu banyak. Rata-rata mereka hanya menggerutu sekitar satu kali dalam 2 tahun. Bayangkan bangsa ini, mereka mengeluh, mereka mengomel, mereka mengeluarkan kata-kata karena marah sekitar 1 kali sahaja dalam 2 tahun. Bagaimana dengan kita? Dalam 1 tahun, berapa kali kita mengeluh kepada Tuhan? Berapa kali kita bersungut-sungut, mengomel di hadapan Tuhan? Jangankan 1 tahun, baru 1 hari kita sudah mengomel. Dalam 1 hari, mungkin lebih daripada 1 atau 2 kali kita bersungut-sungut. Tetapi bangsa ini dalam masa 40 tahun mereka menggerutu. Memang tidak terlalu banyak. Rata-rata mereka hanya mengomel, bersungut-sungut. Kalau kita melihat di sini 1 kali dalam 2 tahun. Hal ini sama sekali tidak terlihat buruk. Ada beberapa kali kita menggerutu atau mengomel atau mengeluarkan kata-kata karena marah. Dapatkah kita menahan untuk tidak mengeluh dalam seminggu sahaja? Kadang-kadang kupih yang terlalu manis pun kita mengeluh. Kadang-kadang sayur yang tidak masin, kurang ajinomotonya pun kita mengeluh. Belum 1 tahun, baru 1 hari, baru seminggu. Kalau istri saya masak sayur, kalau saya rasa terlalu masin, saya diam saja. Kalau terlalu manis pun saya diam saja. Karena hal itu kita boleh selesaikan masalah bahkan, melainkan kita bersyukur. Berterima kasih. Sebab dia sudah tolongkan masak, dia sudah tolongkan buat minuman. Nah, pikirkan ini saudara. Dapatkah kita menahan untuk tidak mengeluh dalam seminggu sahaja? Pikirkan. Dan hal ini sudah terasa berat bagi kita. Terlampau panas, matahari mengeluh, hujan pun mengeluh. Jadi apa yang harus kita melepaskan dari dalam hati kita selain daripada bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu semuanya itu diperlukan oleh manusia. Jadi dalam semua peristiwa itu ada berbagai keluhan yang diajukan oleh bangsa Israel. Dan persoalan makanan dan air minum menjadi urusan yang paling sering kali mereka keluhkan. Sebenarnya setiap kali mereka mengeluh tentang makanan dan air minum, Allah selalu memberikan apa yang mereka perlukan. Akan tetapi di dalam ayat yang kelima terlihat sebenarnya mereka sudah punya makanan, yaitu mana. Mereka sudah punya makanan. Mungkin mereka ingin menikmati makanan yang lain. Dan itulah hal yang mereka ungkapkan. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak.
dalam hal air minum, keluhan mereka memang memiliki dasar. Mereka kehabisan air minum. Itulah dasar mereka, keluhan mereka. Tapi kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3, saya rasa kita akan boleh memahami apa maksud Yohanes saat dia berkata, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Anda mungkin bertanya, mengapa kita mengeluh? Jawabannya adalah karena kita ingin agar segala sesuatu berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kita gagal mewujudkannya, atau karena kita menginginkan sesuatu tetapi tidak dapat meraihnya. Kita merasa layak atau berhak memperoleh hal tersebut. Dan akibatnya kita menjadi tidak senang. Kemudian kita mulai mengeluh. Nah, bila sesuatu yang kita tidak capai, sesuatu yang apa yang kita inginkan tidak tercapai dan membuatkan ketidakpuasan hati itu, maka kita mulai mengeluh. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Jadi saudara dan saudari, yang penting di sini adalah jika saudara dan saudari termasuk saya berpegang pada firman kehidupan, kita tidak akan mengeluh. Mengapa saudara? Karena melalui firman-Nya kita boleh melihat dan memahami rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan pada saat yang bersamaan kita memahami kasih setia-Nya. Hidup kita akan berubah sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian Anda akan bersinar sebagai terang bagi dunia ini, saudara dan saya. Mari kita sama-sama berpegang kepada firman Tuhan, supaya kita tidak akan mengeluh. Kalau saya bercakap tentang konteks kita di tempat ini, apakah penghasilan kita di tempat ini rata-rata kelapa sawit? Betul? Rata-rata hasil daripada laut, pendapatan daripada sungai. Sambil bermain-main saya sempat berjenaka dan bertanya dengan pribadi ini, berapa tan kau dapat bulan ini? Sobai. Kalau ada setengah tan pun bersyukurlah, kan? Kalau ada 1 tan pun bersyukurlah. Nah, ini saya bercakap dalam konteks kita di sini. Kalau kita katakan tidak ada, sedangkan bertantan kita dapat, kalau Tuhan betul-betul tiadakan, bagaimana? Ada lagi orang bilang, katakan sambil masa makan bersama-sama, maafiti, dia bilang. Usa kanasiti, dia bilang. Tapi di depan, segala ayam, tengah bakas, ail. Ini
Ini saya bercakap dalam konteks kita, budaya kita di sini. Oke? Nah, maka itu saya mendorong, meminta kepada kita semua, termasuk saya, supaya kita sama-sama berpegang kepada firman kehidupan. Kita tidak akan mengeluh lagi. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini firman Tuhan. Dan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 memberi kita sudut pandang yang positif. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah kata kunci supaya kita terhindar dan kita tidak akan mengeluh apabila kita berpandukan hidup kita dengan firman Tuhan. Manusia bukan hidup dengan nasi saja, tetapi dengan firman Tuhan. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, lawanlah keluhan itu dengan bersyukur. Kasih tahu di kiri kananmu, lawanlah keluhan itu dengan bersyukur. Itulah titik atau pusat perhatian kita. Saudara bersyukur kepada Allah, ini adalah langkah keimanan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen. Inilah keimanan kita. Anda bersyukur kepada Allah bahwa Dialah yang melaksanakan rancangannya untuk hidup saudara dan saya. Dengan meletakkan diri Anda dalam keadaan yang tidak menyenangkan, yang merupakan keduniawian kita. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau buah roh dapat timbul dari sana. Dalam hidup kita akan ada banyak masalah. Siapa kata menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita tidak mengalami masalah? Selagi itu kita menghadapi masalah itu, apapun bentuk masalah itu, selagi kita di bumi ini. Tapi masalah itu kita dapat tangani bersama dengan Kristus. Masalah tidak pernah habis. Selesai satu masalah, ada masalah yang baru yang timbul. Dan masalah itu senantiasa ada. Kau kehabisan garam pun masalah, bah. Dan semua itu kita dapat atasi. Jadi hidup ini bukanlah satu pelayaran yang lancar. Dan kita juga terpaksa menghadapi ribut itu. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ribut itu, dunia ini disamakan dengan laut. Karena sekejap tenang, sekejap tiba-tiba ada ribut muncul dalam sekelip mata sahaja. Fikirkan saudara, apa ribut yang muncul pada masa sekarang ini? Ribut itu adalah masalah itu.
Dan kita sedia maklum bahwa ribut paling baru dan kita alami pada masa sekarang ini. Apa itu? Wabak virus COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang. Ribut kali ini sangat kuat. Dan ribut ini hampir-hampir memukul kapal sehingga pecah. Jadi ribut ini sangat kuat. Yang kita hadapi sekarang, wabak virus. Sehingga seluruh dunia terjejas. Tidak ada negara yang terkecuali. Karena ribut ini, wabak virus. Beberapa kawasan lebih terjejas daripada yang lain. Kita semua dilanda ribut ini, masalah ini. Tetapi kita tidak berada dalam kapal yang sama. Sebilangan orang masih dapat bekerja, dan sementara yang lain kehilangan pekerjaan. Mereka yang kehilangan pekerjaan menderita karena tidak mempunyai pendapatan akibat ribut ini, wabak virus ini. Setiap orang mesti menghadapi kenyataan yang sukar yang harus mereka hadapi sendiri. Bagaimanapun, jika seperti orang Israel yang kita bahaskan awal-awal tadi, saudara harus menghadapi panasnya padang pasir, di padang gurun, tanpa persediaan asas seperti makanan dan minuman. Secara nalurinya, orang Israel mula mengeluh. Saya tidak pasti sama ada kita boleh menahan panasnya di padang pasir ataupun tidak. Jangankan di padang pasir atau di padang gurun, di tempat kita sendiri pun kita tidak tahan panasnya itu, matahari itu. Jadi kita yang hidup hari ini, saudara dan saudari, sudah mempunyai lebih dari sekadar keperluan asas. Tetapi masih banyak alasan yang perlu kita rungut. Mari kita perhalusi, fikirkan sebaik-baiknya. Apakah kita merungut kepada Tuhan atau berikan pujian kepada Tuhan? Ketidakpuasan hati boleh menjadi salah satu sebab untuk mengeluh, apalagi ketika berada dalam tempo, minta maaf bagi mereka yang diberikan tempo kuarantin pada masa-masa sekarang ini. Orang muda cenderung mahu meninggalkan rumah dengan rakan-rakan mereka dan tidak peduli dengan resiko terkena virus. Sekiranya kita menjadi milik Tuhan, adakah kita akan mengadu tentang sekatan dan demi sekatan karena harus mematuhi SOP? Ada ramai orang yang tidak mematuhi SOP. Pihak kerajaan pun sering kali mengingatkan mematuhi SOP. Tapi sesetengah orang masih juga tidak mematuhinya. Jadi cuaca yang kita hadapi hanyalah gelombang udara panas yang berlangsung beberapa hari. Bukan panas yang berterusan, bukan seperti di padang gurun atau di padang pasir. Dan ini jauh berbeza dengan apa yang dihadapi bangsa Israel pada masa lalu. Di sini saya agak kesal, tetapi orang Israel kono tidak mengeluh karena panasnya.
Mereka mengembara di padang pasir sehingga 40 tahun. Cukup lama 40 tahun itu. Mereka berada di padang pasir. Berpusing-pusing hanya di sana, di padang gurun itu. Selama 40 tahun. Dan jika ada yang berhak untuk mengadu, itu hak mereka. Oleh itu, saudara dan saudari, kita tidak mempunyai niat untuk menyalahkan mereka. Bagaimanapun dalam 14 kali mengeluh dalam 40 tahun itu tidak banyak. Mungkin selama ini kita bahas melihat sejarah bangsa Israel, mereka ini bangsa ini mengeluh. Bangsa ini tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Itu hak mereka. Karena mereka yang berada di tempat itu. Tapi mereka sama sekali mendapat kutukan karena rungutan mereka di hadapan Allah, juga di hadapan Musa. Mereka terkutuk selama 40 tahun. Karena ketidaktaatan, ketidakpuasan hati mereka di hadapan Allah. Namun Allah memandang perkara ini sebagai perkara yang serius. Ingat, bila kita mulai mengeluh, menggerutu, mengomel, dan sebagainya, Allah memandang perkara ini sebagai perkara yang serius. Jadi, rungutan atau pujian. Dalam bilangan 21, desahan itu adalah keluhan terakhir yang mereka buat. Karena pada waktu itu Allah telah mengirim ular untuk menghukum mereka. Cara Allah menangani mereka adalah cara ini sangat unik. Itulah sebabnya selepas hukuman ini tidak ada lagi aduan atau rungutan yang muncul di antara bangsa Israel. Karena sesetengah mereka mati karena dipatuk ular. Kalau kita lihat dalam terjemahan Indonesia bahasa Melayu terjemahan ular di sana itu ular tedung, ya. Ular yang berbisa. Sehingga setengah mereka dipatuk dan mati. Jadi cara Allah menangani mereka ini unik kan? Dia gunakan dengan cara ular mematuk di antara mereka sehingga mati. Dengan cara ini bangsa Israel sadar dan mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka mengambil masa 40 tahun untuk belajar, untuk tidak mengeluh. Saudara dan saudari, berapa lama kita belajar untuk tidak mengeluh? Fikirkan. Kalau hari-hari kita mengeluh, belajarlah supaya kita tidak mengeluh hari-hari. Melainkan kita belajar memberikan pujian itu kepada Tuhan. Namun mereka memerlukan masa sehingga 40 tahun untuk berhenti mengeluh. Kita sering berpikir ini hanya pelajaran yang mudah untuk tidak berlaku untuk kita karena kita mudah untuk mendapatkan makanan dan air minum. Belajarlah untuk mempercayai Allah adalah urusan yang terlalu mudah bagi kita. Ya, kita sudah mendapati pengertian pada tahap ini. Tetapi apakah titik itu masuk ke dalam hati kita, ke jalan hidup kita? Tuhan mengajar bangsa ini dan untuk kita semua. Perkara yang paling penting dengan tindakan tata tertib
terakhirnya dengan mengirim ular yang berbisa. Terfikirkah saudara, hal yang sama berulang pada masa ini, pada masa sekarang ini? Karena begitu banyak keluhan dari manusia sekarang ini, maka Allah memberikan pelajaran dengan mengizinkan wabak virus yang amat berbahaya ini. Saya ingin tanya dengan kita, dengan satu pertanyaan, adakah Allah dapat mengatasi wabak virus ini? Waktu saya berada di belajar Alkitab, ada satu soalan yang diajukan. Bolehkah Allah mengangkat batu yang besar ini? Menurut Anda, bolehkah tidak? Pada pandangan saya, boleh jika dia mau. Wabak virus ini, dapatkah Allah mengatasinya? Pada saya, boleh. Jika dia mau. Cuma dia mengizinkan wabak virus yang amat berbahaya ini, supaya manusia sadar dan berbalik kepada Tuhan, memberikan pujian kepada Tuhan. Oleh itu, setelah mengadu 14 kali, akhirnya mereka tidak mengeluh lagi. Kamu tahu kenapa? Mari kembali melihat Bilangan 21 ayat 7. Mereka datang kepada Musa dan berkata, kami tahu bahwa kami telah berdosa karena kami mengeluh terhadap Tuhan dan kamu. Berdoalah kepada Tuhan, minta kepadanya agar ia menjauhkan ular-ular ini. Musa pun berdoa untuk mereka. Kadang-kadang ada hal perkara yang besar yang membuatkan kita sedar, baru kita berbalik, bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, percayalah kepada Kristus. Perkara kedua dalam soal mempercayai, Yesus terletak pada perkataan percaya itu sendiri. Dalam tulisan Yohanes, makna perkataan percaya ada hubungannya dengan komitmen atau penyerahan. Ini bukan makna kepercayaan pada akal, ajaran yang sering kita dengar hari ini, tetapi kata percaya itu melibatkan komitmen atau tindakan penyerahan sepenuhnya kepada Yesus. Kita tidak hanya mempedulikan Yesus, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Yesus setiap hari. Karena tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sama sekali tidak akan menerima ajaran Yesus jika kita tidak menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Mengikuti Yesus adalah proses latihan sepanjang hayat. Dan seperti yang telah kita lihat, ini adalah latihan dalam menjalani asas-asas kehidupan. Kita lihat sekali lagi peristiwa keluaran dari Mesir adalah satu proses untuk belajar ketaatan, kesetiaan, dan ketatan untuk bersyukur, pujian kepada Dia. Jadi sepanjang kita mengikuti Yesus, ingat kita dalam proses untuk terus belajar, untuk mentaati kepada Tuhan, setia, bersyukur, dan sebagainya. Adalah satu proses untuk kita belajar.
Dan yang ketiga, yang terakhir, melihat kepada Kristus. Sekarang kita sampai pada titik yang ketiga dari apa yang dimaksudkan dengan mempercayai. Kita perlu melihat Yohanes pasal 6 untuk memahaminya dengan lebih baik. Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, bahwa setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya akan mendapatkan hidup kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dia bukan hanya membekalkan makanan, tetapi dia juga yang memberikan keselamatan bagi setiap kita sebagai orang yang percaya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Allah tidak segera memberi mereka makanan atau air. Dari tempat mereka dihukum dengan ular tedung, mereka mesti meneruskan perjalanan terlebih dahulu. Mereka berjalan agak jauh dan akhirnya mereka sampai di perigi. Mereka tidak mengeluh lagi kepada Tuhan. Tuhan beri makan, Tuhan beri minum kepada bangsa ini. Kali ini mereka menyanyi di hadapan perigi sudah. Mereka tidak mengeluh. Mereka sudah memahami pelajaran yang diberikan oleh Allah. Akhirnya mereka bernyanyi di depan sumur dan memuji kepada Tuhan. Alangkah indahnya, langkah bagusnya kalau kita memuji Tuhan. Bahkan daripada kita merungut saja, daripada mengeluh saja, lebih baik kita memberikan puji-pujian itu kepada Tuhan. Saya harap saudara dan saudari bersedia menghadapi cabaran dari Allah untuk melalui proses pembebasan dan penyucian dalam kehidupan kita. Untuk menolong kita menjalaninya, Allah menyediakan penolong yang kuat, yang merupakan salib Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi penolong kita, yang berada di samping kita untuk menolong saudara dan saya. Apapun ribut yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan ada memberi pertolongan. Bahkan setelah itu ketika kita melihat Yesus yang bangkit, apa yang kita lihat adalah Dia yang disalibkan. Sewaktu kita mengambil bahagian dalam tubuh Dia yang disalibkan, hingga hari ini dan usia tubuh itu telah menjadi badan yang telah hancur. Marilah kita belajar memusatkan perhatian kita kepada Allah. Kita merenungkan salib Yesus Kristus yang dikasihi, dan jangan sekali-kali merungut di hadapan Tuhan, melainkan pujian kepada Tuhan yang kita berikan. Lawanlah keluhan itu, percayalah kepada Kristus dan lihatlah kepada Kristus. Semoga firman Tuhan ini mendorong kita, menguatkan kita, dan kita diteguhkan untuk terus mengikut Yesus dan memberikan pujian kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang jelas, yang mengingatkan kami agar kami tidak merungut di hadapan Tuhan. Kami diingatkan agar kami tidak menggerutu, tidak mengomel, melainkan kami memberikan pujian kepada Tuhan. Tuhan, bentuklah hati kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, ya Bapa. Biarlah kami mengikuti Kristus
sampai akhir hidup kami. Mengikuti Engkau dengan memberikan pujian, bersyukur kepada Tuhan. Berkati kami semua. Kami berdoa semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan Tuhan memberkati. Untuk meresponi firman Tuhan ini, kita bersama-sama di dalam pengakuan iman. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ada beberapa pengumuman di sini. Yang pertama, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Anda yang telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, dan saya mendorong supaya setia mengikuti ibadah secara online pada minggu-minggu yang akan datang, mengikut perkembangan kita di tempat ini. Dan yang pertama mengenai borang pelayanan, masih dibuka kepada semua jemaat yang ingin melayani. Sila daftar sebelum tarik tutup pada 21 Mac 2021. Dan pengumuman yang kedua mengenai pentabisan gereja Holy Cross yang baru. Tarik pentabisan gereja Holy Cross yang baru pada 28 hari bulan 3 2021 di tempat ini, gereja Holy Cross Kolasapi, masa jam 10.30 pagi. 28 hari bulan ini adalah pentabisan gereja. Kalau tidak ada halangan pada masa itu, maka pentabisan akan diadakan pada 28 hari bulan, ya. Jadi tolong berdoa supaya pentabisan gereja ini dapat dilaksanakan pada 28 Mac. Dan yang terakhir mengenai tempahan baju pentabisan gereja Holy Cross, ada 3 warna sahaja yang ditetapkan di sana, yaitu warna biru, warna merah, dan warna kuning. Ada 3 warna yang ditetapkan di situ, dan satu helai baju berharga Rp25 sahaja, dan baju ini tidak berkola. Jadi sila buat tempahan baju sebelum tarik tutup 16 hari bulan Mac 2021. Tarik tutup ini tempah baju dan bayar baju, ya, 16 hari bulan Mac. Jadi saya harap semua jemaat Tuhan dapat membuat tempahan baju ini sebagai satu sokongan yang kuat kepada kita untuk pentabisan gereja pada 28 hari bulan 3. Itu saja pengumuman. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama di dalam pengakuan dosa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engmu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, sama-sama. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di atas kayu salib. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa, dan telah memerintahkan kami sebagai peringatan abadi kematian. Dengarkanlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya
melalui kuasa Roh Kudus kami menerima kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus Penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu membaca-bacakan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, inilah darah aku, darah perjanjian baru, yang curahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, dan Kristus akan datang kembali. Sama-sama kita mendapat bagian dari satu roti, berbahagialah mereka yang disebut kepejaman domba. Kalau kita bersukacita, memuliakan kurnia Allah dan iman, dan dengan rendah hati terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hati serta dengan ucapan syukur. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
Kau sungguh indah tiada haranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Dan sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Kita terima doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan dikasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Anak, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk nyanyian kesyukuran. Yesus Kristus si Tuhan toko
sana. Ada titik mititi muntaka Mama Raya Lokina Rohingya Magita Nabi Kota insana mengira-kira Winsorong ginawo Royo Kinorohinga toko Yesus Kristus si Tuhan toko Doto insana Tuhan toko doto insana Yesus Kristus si Tuhan toko doto insana Kebaktian kita sampai di sini sahaja. Terima kasih karena Anda hadir. Jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Tepuk tangan buat Yesus. Kau pencipta Jumpa